apabila di bulan Ramadan ini kamu tidak berubah, apabila di bulan Ramadan ini kamu tidak bisa sekuat tenaga menghindari maksiat, memaksa badanmu, memaksa hati dan pikiranmu untuk berjuang melawan hawa nafsu, mendekatkan diri kepada Allah, maka dengan bagaimana lagi? Istilahnya kalau kata Allah tuh nak mana lagi caranya supaya kamu berubah? Maka alhamdulillah dalam 1 tahun Allah buat Ramadan itu sebagai bulan umat Nabi Muhammad SAW. Selain berkurang daripada tubuh kita, daripada makanan yang menyebabkan turun berat badan kita rata-rata, sebenarnya juga kulit dan daging kita yang pernah bercampur dengan makanan yang subhat atau yang haram itu juga Allah lebur. Kenapa? Karena satu suapan dari makanan haram itu akan menyebabkan kita pasti masuk neraka, pasti. Maka dengan Ramadan ini, Ramadan asal katanya Ramadan yang artinya melebur atau membakar, Allah bakar juga apabila di dalam badan kita ini ada campuran subhat, mungkin tidak haram, tapi makanannya subhat, atau ada campuran bahan yang bisa jatuh kepada haram. Dan di Ramadan ini ada malam-malam istimewa. Salah satunya, banyak ulama menyatakan bahwa malam nuzulul Quran atau 17 Ramadan itu akan terjadi juga yang namanya malam Lailatul Qadar. Jadi ada ulama yang berpendapat bahwa malam Lailatul Qadar adalah malam nuzul Quran atau 17 Ramadan. Mengapa demikian? Karena Al-Quran itu luar biasa diturunkan dan tinggi sekali derajat, sehingga Al-Quran itu diturunkan di malam yang mulia. Sedangkan Ramadan memiliki 10 hari terakhir yang mulia juga yang ditetapkan sebagai malam Lailatul Qadar. Jadi bukan cuma bersiap di 10 malam yang terakhir, tetapi kalau bisa di malam nuzulul Quran, malam turunnya Al-Quran, kita bersiap-siap. Jangan-jangan itulah malam Lailatul Qadar. Laila malam, Qadar ketentuan. Jadi malam penentuan dari semua kebaikan. Ada yang ditentukan tentang ajal dan kehidupannya. Jadi di malam Lailatul Qadar itu ada yang ditetapkan tentang ajal dan kehidupannya. Makanya kenapa orang bangun di malam Lailatul Qadar atau 10 hari terakhir, atau ini kita start dari malam 17? Karena kita tidak tahu rahasia kehidupan kita selama 1 tahun ke depan, tidak tahu apa masih hidup atau tidak. Apa kita terus baik seperti ini atau tidak? Apakah kita berbuat maksiat atau dosa besar atau tidak? Tapi kita minta kepada Allah supaya dijaga dan dilindungi dengan berkah malam kemuliaan itu. Jadi malam Lailatul Qadar, kalau kebanyakan pemahaman kita beribadah di malam itu, baik membaca Al-Quran, kalau dia banyak baca Al-Quran dan diterima bacaan Al-Qurannya, dia akan beribadah dalam keadaan membaca Al-Quran tidak bermaksiat selama 1000 bulan atau 83 tahun tanpa maksiat. Kalau sekarang kan kita masih ada jeda maksiat. Nah, umur kita ini kakek ditambah dengan Lailatul Qadar. Jadi ibadah tanpa maksiat. Dan itu derajatnya sangat tinggi, sampai Nabi Musa pernah meminta kepada Allah bukan jadi nabi, jadi umatnya Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena malam Lailatul Qadar ini khusus untuk umat Nabi Muhammad SAW. Barang siapa yang mendapatkan malam Lailatul Qadar itu, malam penentuan itu, bukan cuma dia mendapatkan faedah beribadah tanpa maksiat selama 83 tahun. Bagaimana keadaan orang yang 83 tahunnya tanpa maksiat? Pasti dia adalah orang yang dekat dan sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak ada lagi cinta pada dunia. Pasti dia orang yang cinta kepada Allah dan cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dikabarkan bahwa malam itu saking luar biasanya,
banyaknya turun malaikat bersama malaikat Jibril itu lebih dari banyaknya batuan yang ada di dunia ini. Itu batuan beda bisa kita hitung yang besar atau yang kecil. Nah jumlah malaikatnya lebih banyak atau sama dengan banyaknya batuan yang ada di dunia ini. Dan itu biasanya disaksikan oleh dua makhluk. Karena kalau manusia itu banyak hidupnya, seperti daun-daun atau hewan. Maka malam itu malamnya salah satu tandanya adalah malamnya sangat dingin dan tenang. Pagi besoknya sinar mataharinya tidak terlalu terang atau redup. Kenapa? Karena mereka menyaksikan malaikat turun ke bumi dengan sebanyak itu bersama malaikat Jibril. Dan orang yang terjaga beribadah, walaupun ada yang tertidur, jika dia dari awal berjuang untuk mendapatkan malam keutamaan itu, maka dia akan diberi salam oleh malaikat Jibril. Hebat, salamnya malaikat Jibril. Berarti artinya mau pengampunan. Maka waktu Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, wahai Rasulullah, bagaimana seandainya malam ini aku meyakini. Jadi kadang kan ada yakin, oh yang 21 nih. Ada kan pendapat ulama kalau misalnya hari pertama puasa dimulai dari hari Senin, maka Lailatul Qadarnya tanggal berapa? Apabila puasa dimulai hari ini. Tapi kadang manusia itu dikasih firasat atau berbaik sangka dia, jangan-jangan malam 23 ini Lailatul Qadar. Maka apa yang harus aku baca, apa yang harus aku mintakan kepada Allah, kata Sayyidah Aisyah pada Nabi Muhammad SAW. Lalu Nabi Muhammad SAW berkata, apabila kau meyakini bahwa malam itu adalah malam Lailatul Qadar, maka janganlah engkau minta selain pengampunan atau zikir yang biasa kita baca dari awal Ramadan. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afun karim. Allahumma, wahai Tuhanku, innaka sesungguhnya engkau afun karim, yang maha pengampun, engkau maha kasih sayang. Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Maka ampunilah dosaku atau ampunilah dosa kami, wahai yang maha karim. Karim itu termasuk sifat Allah. Karim itu dua maknanya. Yang pertama, Allah itu memberi tanpa diminta. Arti yang pertama, ya karim, Allahumma innaka afuwwun karim, diberi tanpa diminta. Allah itu memberi tanpa minta. Pagi ini lupa minta mata sehat, minta jantung sehat, minta perut sehat, dikasih. Sebenarnya nikmat Allah yang tidak kita minta jauh lebih banyak daripada yang kita minta. Tapi kita fokus mikir ke yang belum kita punya, yang belum baik. Padahal nikmat Allah yang lain lebih banyak. Yang kedua, arti dari karim yang kedua, memberi tanpa batas. Jadi Allah itu yang maha memberi dan pemberiannya itu tanpa batas. Kalau kita berbatas. Sekali ngasih masih senang, 2 kali ngasih masih senang, 3 kali kesal, walaupun oleh anak sendiri, walaupun oleh dulur sendiri. Apa? Karena manusia itu pemberiannya terbatas, kasih sayangnya terbatas. Makanya tidak berharap sama manusia adalah kunci dari kebahagiaan dan ketenangan hidup. Walaupun anak dewek tidak bisa diterima harapan untuk meminta balasan yang sempurna. Makanya Allah berikan surga itu sebagai tempat pembalasan amal yang sempurna. Jadi jangan kecewa kita baik sama orang, orang itu belum baik sama kita. Jangan kecewa kita baik sama orang, orang lain yang akan membalas kebaikan itu. Karena kembali bukan tempatnya balas budi sempurna, pembalasan kasih sayang dan cinta itu yang sempurna. Walaupun orang tua sendiri. Walaupun siapa yang paling hebat di dunia ini yang cinta setelah Nabi Muhammad, orang tua kan pasti.
itu pun tidak sempurna. Kenapa? Karena kata Allah tidak dijadikannya makhluk itu bersifat karim, bersifat sempurna seperti Allah, nggak ada dijadikan seperti itu. Maka manusia itu dengan kekecewaannya, dengan sakitnya, dengan ujian yang ada di dunia, dia berharap surga. Nah, salah satu daripada syafaat orang yang puasa di bulan Ramadan disebabkan oleh dua sehingga surga merindukannya. Yang pertama karena syafaat dari puasa Ramadan itu sendiri. Makanya ada babul jannah, pintu khusus di surga namanya Ar-Rayyan. Tidak akan memasuki dalam surga itu kecuali orang yang berpuasa wajib, terutama puasa Ramadan dan puasa sunnah. Puasa yang lain-lain selain Ramadan tidak akan masuk. Jadi orang yang menyepelekan puasa Ramadan terutama wajib kan bagi dia, dan bakalan dia masuk surga ini lewat pintu Rayyan ini, tidak bakalan juga dia bisa kecuali dia melaksanakan kewajiban. Dan kedua, surga itu merindukan karena syafaatnya Al-Quran. Oh besar, bisa baca Al-Quran itu besar. Nah, tadi ada ustazah ini, ustazah ngaji ini dan tukang mandi mayat. Jadi pernah 2 hari yang lalu kami sama-sama iktikaf supaya saya bisa baca Al-Quran yang agak banyak. Ceritalah. Jadi dia cerita punya murid bebelnya. Ikro 2, ngajarin aja. Ikro 3. Memang setelah dihayati kita ini berapa puluh tahun belajar Al-Quran. Saya sempat ganti-ganti guru waktu ngaji, guru inilah, guru itu, sampai sekarang guru kayak beda, guru tajwid beda lagi. Kenapa? Karena Al-Quran itu kan Buddha, petunjuk dan hidayah. Kalau kita tidak membersihkan hati atau tidak sabar dalam belajar Al-Quran, tidak akan juga Allah bukakan pintu hati. Makanya saya pernah alami yang Madam alami juga itu tadi. Sedangkan hayatnya ya akhirnya anak tuh ikro dulu nggak sama sampai ikro 62 tahun. Tapi karena dalam belajar lagi dibukakan itu hidayah kalau umurnya waktu itu hampir 60 ingatnya kan. Yang penting ayo sabar, tetapi yang penting itu sama-sama berdoa dibukakan hidayah oleh Allah. Iya, karena mukjizat Al-Quran itu hebatnya Al-Quran itu satu huruf di dalam Al-Quran pahalanya 10 kebaikan ya. Kalau alif lam mim berarti 30 kebaikan. Apa maksudnya 30 kebaikan? Al-Quran itu akan menjadi cahaya kita di mata dan cahaya kita di hati. Makanya kenapa orang kalau melarikan diri dari kesusahan, kesulitan, musibah, itu banyak ulama menganjurkan bukalah Al-Quran. Dengan mukjizat Al-Quran itulah jawaban dari Allah. Walaupun kamu bukan seorang ahli tafsir, bukan seorang ahli bahasa Arab, bukan tahu ilmu Quran, nggak setinggi itu orang biasa, bahasa Arab itu jarang. Tapi dengan mukjizat Al-Quran, yakinilah bahwa Al-Quran itu adalah jawaban. Setidaknya orang yang jawab membaca Al-Quran setiap hari, maaf kalau dia terjadi musibah, tiba-tiba kan, pokoknya kalau zikir pagi sore itu atau di rata ada tekanan sejarah. Allah mengingatkan hujan di syar, hujan di khair. Hujan itu tiba-tiba dapat kabar umpah sakit, tiba-tiba kabar keluarga meninggal, tiba-tiba kan karena tidak tahu. Walaupun dia sehat bisa baik dia tiba-tiba meninggal kan. Nah itu nak siap dalam menghadapi hujan itu kita punya benteng, harus punya benteng supaya kok maaf perempuan ini kadang-kadang dia mengeluarkan kata-kata yang seolah-olah menolak takdir dan berbuat yang di luar kontrolnya, baik dari ucapan. Pokoknya perempuan itu juga salah satunya tidak dianjurkan mengantar jenazah ke kuburan, walaupun suaminya sendiri, walaupun orang karena itu nanti dikhawatirkan dia mengeluarkan ucapan, bahkan dia pingsan. Nah tidak bagus itu. Jadi Al-Quran adalah obat dari semua masalah, dari semua pelarian, dari ujian, kebaikan dan kesenangan. Dan mendawamkan Al-Quran bukan masalah banyaknya. Mendawamkan Al-Quran ini adalah kewajiban bagi semua umat Islam. Dan Allah tuh punya keluarga di dunia ini.
Ahlul Quran, ahlullah. Orang yang ahli di dalam Al-Quran, ahlullah, keluarganya Allah. Ahli itu yang mesti hafiz Quran 30 juz. Orang yang membaca Al-Quran dengan keadaannya, ada yang lancar, ada yang biasa baik. Orang yang mempelajari Al-Quran, berusaha menerjemahkan Al-Quran atau mentadaburi Al-Quran dengan kemampuannya, atau orang yang belajar tafsir Quran dan akhirnya dia menghafalkan Al-Quran dan mengamalkannya, disebut ahlul Quran. Nah, ahlul Quran itu orang yang ahli dalam Al-Quran. Disebut ahli itu bukan hanya pintar kiroatnya atau bagus bacaannya atau hebat mungkin hafalannya, bukan. Tapi tadi berusaha mendawamkan Al-Quran selama hidupnya, maka dia akan dalam petunjuk Allah dan disebut keluarganya Allah. Hebat kalau keluarga Allah. Dan Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Kita meyakini ada 4 kitab turun kepada Nabi yang berbeda. Kitab Daud pada Nabi Daud, Zabur. Kitab Taurat pada Nabi Musa alaihissalam. Kitab Injil pada Nabi Isa alaihissalam. Dan Al-Quran adalah kumpulan dari 3 kitab sebelumnya dan disempurnakan. Ada tuh mu'alaf yang hebat yang ada di YouTube ya. Dia menjelaskan bahwa syariat puasa ini di bulan ke-9 ini sampai bulan Ramadan itu ada di dalam perjanjian lama. Perjanjian lama itu kan sama kayak Injilnya Nabi Isa. Jadi ada syariat puasa. Nabi sebelum juga ada puasa, walaupun puasanya beda. Kalau Nabi Musa itu puasanya 40 hari 40 malam. Dan Al-Quran ini adalah mukjizat yang paling hebat. Padahal Nabi Muhammad SAW punya mukjizat yang banyak. Bisa membelah bulan dengan buktinya sampai sekarang. Bisa mengeluarkan mata air dari celah-celah jarinya waktu sahabat yang bersama dengan beliau kehausan. Bisa memberkahi makanan, jadi makanan cuma segitu cukupnya untuk orang banyak. Itu terjadi pada Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi Muhammad SAW juga punya peristiwa Isra Mi'raj yang menyebabkan kita bisa dapat syariat sholat 5 waktu dengan buruknya, dengan kendaraan cahayanya. Kalau sekarang logika buruk bisa pakai jet, cepat kan? Tapi kalau dulu, zaman dulu nak jalan dari Mekah ke Madinah berapa hari, berapa lama, jadi logika mereka tidak ada. Maka yang membenarkan Isra Mi'raj ini yang pertama kali adalah Sayyidina Abu Bakar, sehingga Sayyidina Abu Bakar mendapatkan gelar As-Siddiq karena yang membenarkan. Siddiq artinya yang membenarkan. Isra Mi'raj itu termasuk mukjizat juga. Tapi dari semua mukjizat yang luar biasa tersebut, Nabi SAW diberikan Al-Quran dengan kadar yang sangat tinggi. Orang-orang banyak mulia disebabkan Al-Quran. Bukan cuma dia menempelkan Al-Quran, tetapi dia mendawamkan Al-Quran itu menjadi mulia bagi diri dia. Itu tadi guru yang duduk di sini tadi Makdam tadi. Ini berapa kali umroh Ramadan, modalnya cuma mandi mayat sama ngajar ngaji. Di daerah manapun tanya berapa dari guru ngaji. Saya 10 tahun dari guru ngaji. Yang tetap di TPA ini tidak terhitung 20.000, 30.000. Logika kayak sekarang 17.000, 15.000. Tapi mereka bisa hidup dan mereka mulia. Kenapa? Karena mereka ditempel di Al-Quran. Kenapa tidak seluruh orang menjadi guru ngaji? Kan udah, tidak seluruh orang. Makanya tadi nak membuka pintu hidayah murid itu bisa membaca Al-Quran walaupun 1 huruf, 2 huruf, nak jauh ke 3 huruf, itu harus dengan hidayah Allah. Orang tuanya sabar, gurunya juga sabar. Aku nak membuka mukjizat yang terbesar loh. Dan tidak dianggap sepele. Ada seorang syekh itu besar, saya besar, berarti orang besar kan? Dia menyuruh anaknya belajar kepada guru lain selain dia. Nah, waktu nak ngajari anaknya ini, gurunya dipanggil, wahai guru, bukan syekh. Kalau syekh kan biasanya ulama besar kan, ahli tafsir, ahli bahasa Arab, dan kiai-kiai masjid agung bangsa. Itu biasa, guru ngaji. Wahai guru, aku ingin menitipkan anak aku untuk belajar kepada engkau. Oh iya, boleh saya. Aku tanya dulu, sekarang mau nak bayar berapa? 1.000 dinar? 1.000
kebesaran itu bagianku. Marah saya. Oh, kata saya itu, wahai guru, kau tahu tidak berapa nilai Al-Fatihah yang kau berikan, yang kau ajarkan untuk anak aku tuh jauh berkali lipat, tak terhingga lebih dari 1000 dinar. Jadi gara-gara gurunya dewek tidak menghargai ilmunya, maka dia pindah. Kalau begitu kau tidak menghargai Al-Quran, aku tidak mau menjadi kau guru. Itu kan karena beliau kaya dan mampu kan. Tapi itu tadi, walaupun tidak mendapat balasan yang sesuai mungkin untuk masyarakat umum, lebih daripada itu biasanya bahasa Inggris kan, yang panjang bahasa Inggris. Tapi tidak mengurangi kemuliaannya guru atau orang-orang yang ditempeli dengan Al-Quran. Kalau bahasa saya ditempeli dengan Al-Quran. Ada seorang dokter ahli bedah di Jepang. Ini kisah nyata. Dia membedah jantung seorang hafal Al-Quran. Dia bedah jantung. Nah, umumnya hafal Al-Quran tadi, jantung itu terus mana sih? Nah, ini kan paling. Nah, untuk membedah jantungnya kan pakai mikroskop kan. Nah, yang membuat dokter ini masuk Islam ketika dibelah jantungnya, semua jantungnya bertuliskan bahasa Arab Al-Quran dari Al-Fatihah sampai atas. Jadi dia langsung masuk Islam. Nah, tidak. Kalau kita rutinkan baca Al-Quran, walaupun tadi dengan kemampuan kita yang biasa, yang standar menurut kita, maka Al-Quran itu akan menjadi darah di dalam darah badan kita, yang akan tempeli oleh Allah. Tidak mesti ada tangannya bentuk Allah, ada kan anak baik kan yang kupingnya bentuk Allah, ada jidat tulisan itu kan itu di dalam darahnya ini. Makanya kenapa banyak hafal Al-Quran, guru ngaji, ngomong yang mendawamkan Al-Quran itu maaf jasa utuh. Coba lah, kalau saya dulu kan pelajaran hidayah, untuk aku biasa sama aku di dewek azab tukang sambung ayam, loh. Nah itu juga salah satunya kenapa orang yang hafal Quran, guru ngaji, orang yang mendawamkan Al-Quran itu jasadnya baik utuh. Kenapa itu tadi darahnya bercampur dengan Al-Quran puluhan tahun sehingga cacing baik hormat sama badannya. Padahal maaf, kita begitu meninggal jangan lebih dari 24 jam dikubur. Kenapa? Busuk. Bangkai manusia ini paling busuk daripada bangkai seluruh binatang. Kita pernah kan cium bangkai tikus atau lewat ke tempat sampah, tidak kate apa-apanya kalau dibandingkan dengan bangkai manusia. Tapi gara-gara Al-Quran, orang-orang seperti itu sudah wangi di Palestina. Kenapa para syuhada, orang yang syahid di Palestina itu sudah senyum, mukanya tambah bagus, itu waktu mereka wafat aroma darahnya wangi, bahkan mereka ada yang tidak dikubur ke hari-hari. Kenapa banyak ini korban? Mau ditunggu? Bau harusnya kan tidak ada di sana. Rata-rata dokter Indonesia yang pernah ke Palestina kayak dokter Jose Rizal, dokter Uji itu, atau Bang Molim yang memang tinggal di situ sekarang, bilang darah mereka tidak anyir, tidak bau, tidak busuk, bahkan mayat mereka tidak hancur, tidak mengeluarkan aroma. Kita nih 3 hari. Kenapa ada yasinan 3 hari, ada tahlil 7 hari? Kenapa kalau kita 3 hari manusia biasa perut kita pasti besar, tembok. Kenapa? Nah, pecah, hancur. Makanya kadang keluarganya ada sakit-sakit tulang, sakit badan. Kenapa? Karena merasakan yang sedara sama dia tuh kulit kita dibakar dihabisin tadi oleh cacing. Terurai sisanya tinggal. Kecuali tadi orang yang dia ditempel dengan Al-Quran sehingga darah, hati, pikiran dan semua yang ada di anggota tubuh dia adalah Al-Quran. Makanya ini sedih sebenarnya. Sedih itu maksudnya sedih ya Allah, ya Allah, ya Allah. Jadilah aku lihat cukup males membaca Al-Quran setiap hari yang lain. Bukan karena pintu hati kami, hidayah untuk kami, untuk menambah ilmu Al-Quran walaupun kami seperti ini. Walaupun itu tadi bukan ahli bahasa Arab, bukan ahli bahasa Arab, bukan ahli tafsir. Tapi siapapun yang mentadaburi Al-Quran, maka Allah pasti beri petunjuk kepada hatinya. Makanya kita juga berniat, kalau kita hafal Al-Quran 1 kali, hafal juga artinya terjemahannya, kakek kita tahu loh. Doa Nabi Sulaiman. Ya itu kalau saya catat, ini doa Nabi Sulaiman. Karena kok berusaha walaupun selembar hatam
arti dan terjemahannya. Jadi kita tahu, oh ini doa ini, waduh di Al-Quran, doanya Nabi Ibrahim, doa supaya anak keturunan tetap melaksanakan sholat. Oh, belajar itu belajar biasa, belajar sekecilan memang atau sangat itu. Dengan apa? Dengan catatan dewek, dengan bacaan dewek, berusaha tadi untuk melawan hawa nafsu yang memang laki-laki kita malas karena belajar itu lama memang. Kalau baca ngaji kan bisa kan? Nah, ngaji dan menyimak atau mengaji dan mendengar bacaan Al-Quran orang lain, oh itu sama pahalanya. Barang siapa yang membaca Al-Quran sama dengan orang yang mendengarkan Al-Quran. Nah, kadang-kadang mendengarkan Al-Quran itu lebih berfaedah kalau kita akhirnya sadar, oh ini salah, kurang, mestinya matobi'i, mestinya 5 atau 6 harokat. Nah kan belajar lagi kan tajwid kan orang saya itu lupa kalau nggak belajar. Belajar ilmu tajwid itu juga termasuk ilmu wajib fardu ain selain belajar Quran, selain belajar bacanya, selain belajar tafsirnya, selain belajar fikih sholat, itu ilmu yang wajib seumur hidup walaupun jadi guru Al-Quran. Semoga Allah mudahkan bagi kita, masih kita dirasakan kenikmatan di bulan Ramadan. Bulan ini beda, udara kita ini beda. Kalau hati saya tiap hari dia tahu berusaha meresapi Allah bedanya. Ramadan ini dalam setiap tahun itu beda, kayak dalam satu bulan itu ada sejuk dan bukan karena hujan baik. Sejuk juga suasana kita ini sejuk. Harusnya kita semakin mendekatkan diri kepada Allah, hati itu tambah tenang. Setan yang ada di dalam badan kita, nafsu yang ada di dalam diri kita juga berubah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin wa atubu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.